wow dari 149 angkatan di SMA ternyata bisa deh jadi peringkat 10 di SBM FKUI tahun 4 gitu. Halo semuanya, perkenalkan aku Diva Mastra Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akhir yang pada kali ini aku diundang oleh Masuk PTN untuk sharing, untuk cerita ke adik-adik semua yang mungkin lagi berjuang, lagi stres-stresnya. Kita cerita terkait dengan perjuangan aku ya sekarang. Boleh disimak, boleh diambil hal-hal yang bagusnya, yang buruk ya jangan diulangin, cukup aku aja yang ngerasain. Oke, jadi pertama mungkin banyak banget ya yang kayak nanya ke aku, Kak udah pinter dari SMA ya? Itu sering banget yang nanyain aku kayak gitu. Jawabannya enggak. Jadi dulunya bahkan aku cerita dari awal aku SMP mau pemilihan SMA ya, aku mau IPA atau IPS, dan aku milih kayak aku dulunya mau milih IPS. Kenapa? Karena aku tuh nggak suka banget sama yang namanya hitung-hitungan gitu. Dan sampai akhirnya aku punya dokter keluarga ya, dulu itu aku namanya Prof Dina. Prof Dina tuh tempat keluarga aku periksa gitu lah, aku sering ke rumah beliau. Nah aku cerita kalau misalnya aku sekarang lagi bingung nih mau ngambil IPA atau IPS. Kemudian beliau saran, jangan ngambil IPS kalau misalnya nggak tahu cita-citanya apa, nanti takutnya di tengah-tengah tiba-tiba pengen masuk perguruan tinggi dengan jurusan yang basisnya itu sains gitu. Dan akhirnya aku milih, aduh gak bisa ngitung lagi, nggak apa-apa, udah pasti jalan aja, pasti bisa gitu. Dan akhirnya aku milih IPA. Jeder, semua orang kaget, teman-teman aku kaget semua karena emang aku terkenal nggak suka gitu sama yang namanya hitung-hitungan gitu. Dan akhirnya ya udah aku jalanin aja lah, udah nggak apa-apa. Terus di tengah-tengah pada saat kelas 10 udah semester yang kayak mau masuk semester 2 gitu, pembagian rapot nilai aku jelek banget. Kenapa? Karena aku terlalu banyak kegiatan yang aku ikutin. Aku ikut futsal, aku ikut pingpong, aku ikut ngeband juga. Sampai akhirnya belajar itu adalah prioritas kesekian bagi aku gitu. Dan ini nggak bagus ya teman-teman. Dan akhirnya sampai aku periksa lagi ke dokter, ke Prof Din. Kemudian beliau kayak nanya lagi gimana cita-citanya, belum tahu cita-citanya. Terus aku bilang belum Prof gitu. Terus itu mama aku juga bilang, ya nih nilai jadi nggak bagus, mentang-mentang nggak tahu cita-citanya apa gitu. Terus aku bilang iya ya gitu. Terus gitu aku juga mau periksa tulang belakang aku, kebetulan aku tuh ada skoliosis. Kemudian tiba-tiba pada saat X-ray-nya diambil, aku bilang ke Prof Din, Prof ini aku nggak, kayaknya bukan skoliosis doang deh, aku kayaknya ada lordosis juga gitu. Terus Prof bilang, oh iya ya, bener juga, udahlah deh kamu jadi dokter aja gitu. Oh Neng bilangnya, udahlah Neng kamu jadi dokter aja. Terus aku mikir gini, hah, ada yang nyuruh aku jadi dokter gitu. Nggak tahu kenapa pada saat itu ya, itu sangat spesial gitu di hati aku. Rasanya tuh kayak, wah apa ini ya yang selama ini saya cari gitu. Apa sebenarnya saya tuh pengen jadi dokter, cuman karena nggak pinter jadi nggak pede untuk ngomongnya gitu. Apa ya, cara deskripsinya susah sih. It was like a calling gitu, kayak rasanya kok yang kali ini ada yang saranin cita-cita dan kok kayaknya pas ya di hati gitu. Terus aku merenung di rumah, tapi rasanya aku tiba-tiba kayak sadar diri, kayaknya kalau misalnya dokter banyak banget yang harus aku pikirin. Aku juga orang nggak tegaan, kayaknya aku nggak bisa. Jadi deh apa aku ngambil dokter gigi, aku mikir kayak gitu. Aku ngambil FKG waktu itu, aku cerita sama bunda. Kemudian bunda bilang, ya udah kalau misalnya mau jadi dokter gigi ya belajar yang benar gitu. Tapi aku kayak tetap aja aku tetap aja dengan hobi-hobi aku itu yang bejibun. Aku benar-benar nggak belajar lagi sampai akhirnya pembagian rapat lagi dan nilai aku boom jelek banget. Dan aku dipanggil sama bunda waktu itu, kakak mau jadi dokter atau cita-cita yang lain? Kalau misalnya mau jadi dokter keluar dari futsal. Aku ingat banget karena waktu itu tuh futsal tuh paling banyak gitu latihan, aku pulang malam terus gitu. Terus itu akhirnya aku mikir kayak, ya udah aku keluar, aku relain, aku korbankan hobi aku yang satu itu. Akhirnya ya udah buat ngebuktiin ke mama aku kalau misalnya aku pengen jadi dokter gigi gitu. Terus kemudian aku konsultasi lagi sama Prof Dina. Kemudian beliau bilang, kamu mau jadi dokter gigi
Neng sama aja, dulunya harus sama-sama pintar gitu, harus sama-sama rajin. Udah kamu terusin aku aja, kamu masuk FKUI aja nantinya. Terus aku mikir kayak, ya ampun kok prof sampai apa ya, sepercaya ini sih sama aku gitu, yang aku aja nggak dipercaya sama teman-teman sekolah aku gitu, kayak aku nggak sepintar itu, aku sering remet, nilaiku juga bener-bener nggak bagus, tapi kok ada yang sangat percaya sama aku ya pada saat itu gitu. Sampai akhirnya ya udah, aku tiba-tiba yakin sendiri, sampai akhirnya aku pulang kayak, yaudah deh aku pengen jadi dokter. Tahu nggak respon orang tua aku apa? Yang benar. Yakin, itu belajarnya lama loh gitu. Jadi aku tuh bener-bener terlahir di keluarga yang terserah mau apa cita-citanya, kami bakal support, yang penting kamu tanggung jawab sama apa yang kamu pilih gitu. Jadi orang tua aku tuh bener-bener gak strict, jadi kayak udah nilai aku jelek pun ya ditegur, tapi nggak yang sampai marah gimana gitu. Mereka bener-bener apa ya istilahnya ya, bener-bener terserah pilihan anak gitu. Dan akhirnya aku udah kayak, oh ya oke deh, aku pengen jadi dokter, tapi tetap belajarnya nggak bener. Aku tuh ya dulu waktu SMA ujian pada saat hari itu, aku baru belajar malamnya sampai ketiduran, terus di motor baru kayak gini sambil bawa buku gitu kayak gini belajar. Ya gimana hasilnya? Nggak kan bagus juga nilainya gitu. Dan ya udah aku kayak nggak pernah belajar lah intinya gitu waktu SMA itu. Sampai akhirnya udah mulai masuk ke kelas 12, aku konsultasi lagi sama Prof Din. Prof udah kelas 12, bagusnya kuliah di les di mana ya, les PTN gitu. Kemudian Prof Dinnya bilang, oh les di sini aja nih, dikasih tahu gitu. Aku bener-bener kayak rasanya bener-bener di apa ya, kayak bener-bener dituntun gitu sama beliau tuh dari aku masuk SMA gitu. Terus udah itu udah ya Neng, bener ya, kamu belajar yang bener ya, nanti aku bantuin, pokoknya kamu terusin aku ya masuk FKUI. Bener-bener spesifik banget dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya udah aku udah bener-bener istilahnya ya, aku udah aku masuk SMA, beliau nyuruh aku masuk IPA, oke. Tadi aku pengen disuruh jadi dokter, aku mau jadi dokter gigi, beliau nyuruh aku masuk FKUI aja untuk ngikutin jejaknya beliau. Aku oke juga, sampai akhirnya udah ditanamin udah FKUI harga mati gitu di sini. Dan udah nggak bisa diganggu gugat lagi, walaupun aku pas-pasan gitu otaknya pada saat SMA, tapi tiap teman-teman aku nanya, tiap siapapun yang nanya cita-citanya apa, dokter, mau masuk di mana, FKUI, pede banget, nggak tahu kenapa sepede itu. Aku juga bingung kenapa aku pede banget gitu. Tapi ya nggak apa, di saat orang gak ada yang percaya sama kamu, percayalah sama diri kamu sendiri, yakinin orang lain kalau emang kamu tuh ya emang itu pilihan kamu gitu. Mau orang lain ngomong apa ya pasti banyak lah yang ngedoubt aku ya, aku pun juga wajar mungkin ya mereka dulu ngedoubt aku, karena ya aku pun nggak pinter gitu loh. Sampai akhirnya aku udah yakin banget deh FKUI harga mati banget. 2 minggu kemudian Prof Din meninggal gitu, kayak beliau udah nggak ada, dan aku bersedih banget karena pesan terakhir beliau tuh kayak gitu, sangat spesifik gitu, kayak terusin aku ya di FKUI. Apa sih, kayak aku anak yang nggak pintar di SMA tiba-tiba dititipin pesan, rasanya tuh bener-bener ngena banget gitu di hati aku. Dan akhirnya tuh udah mulai lewat lah semester itu, aku udah mulai les juga di PTN yang di les 4 les untuk khusus PTN itu yang disarankan oleh beliau. Aku akhirnya mulai belajar gitu, tapi tetap ya nggak bisa dong gitu, kayak untuk ngejar teman-teman yang memang udah serius dari kelas 10 gitu. Nah ini kekurangan aku ya. Sampai akhirnya Januari 2020 awal itu mulai dikirimin apa, kayak dikasih list gitu siswa-siswa yang eligible yang untuk bisa daftar ke SNMPTN gitu. Dan kalian tahu apa? Aku ranking 149 angkatan out of 200 berapa gitu. Dan itu benar-benar kacau banget sih, aku ngerasanya benar-benar kayak wah ini main jelek banget sih gitu. Nggak mungkin bisa sih, ini udah bulan Januari, Maret udah UTBK pada saat itu. Simaknya itu kalau nggak salah antara Mei atau April gitu. Aku mikir nggak mungkin bisa sih. Akhirnya aku kayak wah, udah kayak apa ya, udah sangat pesimis lah waktu itu.
Tapi Tuhan punya kehendak lain. Tiba-tiba ada pandemi, UTBK yang tadinya Maret diundur semua jadi Juli, SIMAK UI jadi Juli semua, UTBK jadi TPS, Saintek gak ada yang belajar pada saat itu. Aku langsung merenung waktu itu. Aku berdoa, aku merenung, aku tulis di board apa kekurangan aku, apa kelebihan aku pada saat itu, dan apa strategi yang harus aku jalankan, gimana caranya aku achieve mimpi aku gitu, yaitu masuk ke FKUI gitu. Dan akhirnya aku tulis kekurangan aku. Ini aku belum belajar dari dasar, aku sangat tertinggal dari teman-teman aku apa kekurangan aku, sifat aku nggak bisa berhenti kalau misalnya udah nge-scroll Instagram, aku tulis di sana sampai hal-hal sedetail itu aku tulis. Terus itu kelebihan aku apa? Aku kelebihannya kalau misalnya aku udah mau ini, aku sangat ambisi gitu. Kalau misalnya aku sangat yakin juga sama diri aku sendiri, aku tulis semuanya gitu, kelebihan aku apa, gini. Oh ternyata, dan strateginya untuk nge-achieve itu apa? Berarti aku mikir semua orang belajar TPS pada saat ini, yang belajar saintek siapa? Mungkin itu bisa jadi strategi yang bagus gitu. Karena aku ya udah, aku pengen masuk FKUI ini, aku pengen masuk FKUI, ya udah aku sih fokusnya ke SIMAKnya gitu. Kan TPS banyak banget kan yang berjuang gitu di TPS ini, UTBK ya maksud aku, saingannya lebih banyak lagi. Terus aku mikir kayak gak ada yang belajar SIMAK juga pada saat itu karena saintek, orang-orang pada fokus TPS dulu, ya udah aku belajarnya SIMAK. Aku mikir kayak gitu. Terus aku mikir kayak, oh ya udah, aku berarti karena aku belum bisa dari dasar, aku les private matematika dasar dan juga matematika minat pada saat itu. Terus aku les biologi private juga, les private fisika kimia, dan juga les private bahasa Inggris untuk TOEFL. Karena kalau aku tuh dulu pengennya sih mau IKKI, kelas khusus internasional ya, buat kalian yang nggak tahu, aku pengen itu. Ya udah aku kayak bener-bener jalanin gitu semuanya. Aku cari private yang online yang bagus banget. Ternyata syukurnya guru-guru aku itu bener-bener wow banget deh gitu. Aku sangat berutang budi sih sama mereka gitu, karena bener-bener ngajarin aku walaupun online, tapi sangat apa ya, bener-bener jelas gitu ngejelasinnya gitu. Aku juga tetap ikut tryout dari les khusus PTN yang aku ikutin itu. Aku bener-bener belajar mati-matian banget sih, sampai aku tuh, orang-orang pada libur kan, tapi aku bener-bener yang deactivate Instagram aku bilang aku nggak bakal buka Instagram aku sampai aku terima FKUI. Terus aku cuman buka Twitter waktu itu ya, karena di Twitter tuh banyak orang-orang yang sharing terkait dengan info-info PTN, kemudian soal-soal, catatan-catatan, itu banyak banget yang share. Terima kasih banyak teman-teman Ambis First ya namanya. Itu sangat membantu aku sih, aku juga bantu-bantu. Aku juga ikut-ikutan lah gitu, kayak jawab-jawab soal gitu beberapa kali waktu itu. Terus dari itu ya udah aku belajar, dan ternyata lebih masuk gitu, kayak karena private dan juga ikut tryout gitu. Aku ikutin tryout banyak banget ya waktu itu. Tryout online bareng-bareng sama teman-teman aku belajar lewat Zoom, lewat Google gitu. Ya udah aku bikin jadwal tiap harinya, misalnya jam 7 sampai jam 9 aku belajar. Aduh, aku jadi inget deh, aku nostalgia banget. Jam 7 sampai 9 aku belajar biologi, jam 12 aku les gini gitu. Kayak gitu, walaupun online semua gitu. Terus akhirnya aku lakuin itu terus rutin banget sampai bulan Juli. Aku itu UTBK, dan aku nilainya so-so aja sih. UTBK nggak jelek, nggak bagus, tapi nggak keterima dong tentunya di FKUI. Aku juga nggak seserius itu belajar TPS. Terus dari itu aku SIMAK KKI waktu itu setelah UTBK. Aku kan bener-bener ngebet banget ya, rasanya tuh kayak FKUI KKI harga mati gitu. Aku nggak mau yang lain gitu. Terus pada saat aku ngerjain soalnya, tiba-tiba aku jadi deg-degan, tiba-tiba jadi kayak panas dingin, panik, kayak jadi tertekan gitu loh. Wah gila, aku buyar sih itu. Dan aku bener-bener kayak keluar aku nangis. Aku bener-bener kayak, aduh, aku ngerasa gak bisa ngerjainnya, kenapa ya gitu, kenapa sih aku nggak bakal keterima ini gitu. Sampai akhirnya dikasih tahu kan pengumumannya, udah ada beberapa orang yang dipanggil nih untuk wawancara. Aku nggak dipanggil, even wawancaranya udah mau dipanggil. Pada saat pengumuman hari H-nya, ya udah jelas nggak keterima dong. Dan pada situ aku sedih banget. Aku langsung daftar di salah satu perguruan tinggi swasta
di Jakarta. Terus dari itu aku udah mikir, udahlah aku di sini aja, aku udah nyaman di sini juga. Aku ikut beberapa kuliahnya kan udah mulai, soalnya mereka udah, aku nggak mau lagi. Padahal ada SIMAKUI reguler 3 minggu kemudian gitu. Terus aku dipanggil sama orang tua aku, kakak duduk, coba aja SIMAKUI regulernya, kalaupun gak keterima, nothing to lose, kakak udah diterima di perguruan tinggi swasta yang gak kalah bagus gitu. Kenapa harus sampai senggak mau itu sih? Aku nggak mau lihat UI sama sekali. Aku bener-bener yang kayak di Twitter, aku tuh kayak kayaknya aku kayak yang apa sih, gimana caranya nge-hide UI gitu loh. Jadi kayak nggak akan muncul gitu, nggak akan muncul yang tulisannya UI Universitas Indonesia FKUI, itu aku hide wordsnya gitu. Jadi tweets yang mention FKUI UI gitu aku nggak lihat sama sekali gitu. Sakit hati banget, aku paham banget rasanya gitu. Terus akhirnya papa aku bilang, gak ada salahnya untuk coba, kenapa emangnya gitu, orang udahlah sekali lagi gitu, berjuang sekali lagi gitu. Akhirnya aku kayak ya udah, aku dengerin aja lah kata orang tua aku gitu, aku ikutin aja gitu, karena aku percaya ya, kayak restu orang tua itu bener-bener apa ya, sangat ngefek gitu di hidup aku gitu. Restu orang tua tuh bener-bener nomor 1 lah gitu bagi aku. Terus kemudian ya udah aku coba aja, walaupun aku nothing tulus, kesempatan ya tetap kesempatan bagi aku. Aku nggak pernah yang kayak ya udah nothing tulus udah aku ini juga, enggak. Aku tetap belajar, aku tetap les lagi, aku tambah lesnya. Terus dari itu ya udah aku kayak belajar. Akhirnya hari H SIMAK UI itu online juga ya waktu itu. Terus aku ngerasa kayak kok ngerjainnya jadi lebih tenang ya, kok rasanya jadi lebih gampang ya. Terus ada salah satu strategi yang aku kerjain kalau waktu SIMAK KKI ini, aku nggak tahu ya teman-teman ya, tapi ini yang aku lakuin aja waktu SIMAK KKI itu. Jadi SIMAK itu waktu zaman aku, kalau benar tuh +4, kalau salah -1, kalau misalnya nggak dijawab tuh 0. Nah aku ibaratnya misalnya ada 10 soal nih, dulu kalau misalnya waktu SIMAK KKI itu aku kerjain cuman ya udah 8 aja, yang dulunya kosong. Tapi aku punya strategi baru di yang SIMAKUI reguler ini. Misalnya aku 10 soal, aku yakin 8, aku jawab 8, aku jawab juga yang 2 ini. Ini dikira-kira ya, bukan kayak ngasal gitu, enggak, tapi tetap ngira-ngira mana yang kira-kira yang aku, walaupun aku nggak tahu jawabannya, tapi aku tetap kira-kira kayaknya yang bener yang ini, aku isi aja. Kenapa kayak gitu? Ini fokus ya. 10 soal, 8 aku yakin benar. 8 kali 4 sama dengan 32. Ini kalau misalnya aku kerjain dan salah, 32 kurang 2, ya kan? Karena kalau misalnya salah -1, 32 kurang 2, 30. Poin aku 30. Tapi kalau misalnya aku bener aja ngejawab yang ini, dengan aku ngira-ngira, tentunya pakai logika juga ya, walaupun aku nggak tahu jawaban asli, walaupun aku nggak yakin, 32 ditambah 4, poin aku yang tadi 32 jadi 36. Kalau misalnya aku gambling ini bener gitu. Itu hal yang aku kerjain yang bedain aku sama SIMAK KKI sebelumnya gitu. Dan akhirnya udah tiba-tiba aku jadi kayak pokoknya kayak tenang ngerjainnya, aku bisa rasanya. Sampai bunda nanyain kayak gimana kakak tadi ngerjainnya, doain aja gitu. Karena aku mau bilang bisa, tapi kayak aku takut jinx juga gitu. Tiba-tiba pas akhirnya ya udah aku santai aja, tetap ikut kuliah di perguruan tinggi swasta itu. Temennya juga baik-baik pada saat itu gitu. Aku udah nyaman juga sebenarnya gitu. Tiba-tiba pas pengumuman buka, aku shock banget. Aku terima. Aku nangis banget, aku bener nangis. Aku bener gak pernah ada di pikiran aku tuh aku bakal keterima SIMAKUI reguler yang saingan tuh sebanyak itu, yang tingkat keketatannya tuh tinggi banget. Aku bener-bener, wah, aku ingat 18 Agustus 2020 itu salah satu hari terbahagia di hidup aku. Aku seneng banget, kayak bener-bener all the sweat and tears. Itu bener-bener rasanya kayak wow, bener-bener lega banget gitu. Seneng banget sih, sampai sekarang tuh masih seneng banget gitu. Aku nggak percaya banget sih, dan akhirnya ya udah aku keterima gitu. Jadi di saat orang lain tuh nggak ada yang yakin sama aku yakin sama diri aku sendiri. Jadi aku yang yakinin mereka gitu. Terus aku juga salut sih sama
kepercayaan diri aku pada saat itu ya. Aku tekun banget belajar dari yang tadinya nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi belajar terus. Aku deactivate Instagram aku berbulan-bulan, muncul udah pakai jas kuning. Terus dia itu bener-bener bersyukur banget sih sampai sekarang. Makasih banyak ya masuk PTN, aku juga jadinya ikut nostalgia gitu sekarang. Jadi aku juga berharap teman-teman adik-adik semua ini dengerin cerita aku, termotivasi ya. Aku dari ranking 149 angkatan. Tadinya aku kira aku selama di FKU itu aku bakal belajar doang nih, aku nggak bakal ikut organisasi. Ternyata salah. Ternyata aku bener-bener di FKU itu banyak banget opportunitiesnya. Aku bener-bener ikut kepanitiaan banyak banget sampai akhirnya aku jadi pengurus inti di BEM FKUI. Begitu kemudian aku juga ikut beberapa organisasi lain, aku aktif. Kemudian aku ikut kegiatan-kegiatan, aku tampil segala macam, banyak banget opportunitiesnya. Ternyata aku bisa gitu. Pokoknya di setiap aku tuh ngedoubt diri aku, ternyata tuh Tuhan punya cerita lain gitu untuk aku gitu. Dan aku harap teman-teman di sini semua juga nggak stay di zona nyaman, yakin sama diri sendiri, tahu kapasitas diri sendiri, dan tahu gimana cara ngembangin diri sendiri. Kalian pasti bisa gitu. Kayak aku pernah gagal, aku bangun, dan akhirnya aku diterima gitu. Akhirnya aku mencapai mimpi aku. Coba kalau misalnya aku nyerah, coba kalau misalnya orang tua aku udah bilang kayak gitu, nothing tulus segala macam, aku tetap nggak mau, mungkin aku nggak akan ada di FKUI sekarang. Mungkin aku nggak akan dapat semua kesempatan yang aku dapetin di FKUI sekarang gitu. Aku dari ranking 149 angkatan, terus aku belajar, aku adaptasinya lama ya di FKUI ya. Waktu tahun pertama itu aku bener-bener aku dibantuin banget belajar sama temen aku gitu, sampai akhirnya aku bisa belajar sendiri tuh. Sampai akhirnya di tahun terakhir preklinik yudisium, tiba-tiba IP aku tuh masuk peringkat 10 terbaik di angkatan gitu. Jadi aku kayak wow, dari 149 angkatan di SMA ternyata bisa deh jadi peringkat 10 yudisium FKUI tahun 4 gitu. Kayak banyak banget yang lebih pintar daripada aku, tapi untuk diri aku sendiri ya wow, it's really big achievement gitu for me. Jadi ya pesan aku ya, bener-bener yakin dan fokus sama diri kalian aja, mau orang bilang apa. Mereka cuma bisa ngomong aja gitu, kayak yang jalan tuh pasti kalian gitu nantinya gitu. Jadi ya itu cerita aku. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh DM aku @divamahastra atau follow Twitter aku di @misshirkane41. Itu aku juga sering banget share-share tentang cerita-cerita masuk PTN dan segala macam. Dan ya terakhir, terima kasih banyak masuk PTN udah ngundang aku untuk cerita dan sharing ke teman-teman. Semoga ini bisa jadi motivasi adik-adik semuanya. Feel free kalau misalnya mau tanya-tanya aku seperti yang aku tadi udah sebut. Dan ya semangat berjuangnya. Mau konsultasi apapun bisa sama aku, boleh tanya, aku bakal jawab sebisa aku gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sekian cerita dari aku. Hope it helps and goodbye.